Assalamualaikum, nama saya Muhammad Kelvin Putra Pangestu. Saya dari kelas kewirausahaan ingin mempresentasikan hasil kerja saya di Business Model Canva. Ini saya akan menjelaskan pengertian tentang Business Model Canva. Business Model Canvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Business Model Canvas menjadi salah satu strategi manajemen yang populer di kalangan bisnis dan sering dipelajari di universitas. Kepopuleran tersebut dikarenakan tampilan Business Model Canvas yang sederhana dan mudah dipahami. Di sini ada 9 blok Business Model Canvas. Yang pertama, value proposition. Value proposition adalah nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa serta bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon customer. Kedua, customer segment. Dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting. Dari customer, suatu perusahaan akan mendapatkan income. Perusahaan dapat mengisi blok ini dengan segmentasi customer seperti apa yang mereka incar sesuai dengan value proposition. Ketiga, channel. Setiap perusahaan memerlukan sarana atau cara untuk menyampaikan produk atau jasa mereka kepada customer. Channel merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sesuai dengan segmen yang ditentukan sebelumnya. Yang keempat, customer relationship. Di dalam lingkup ini, yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan. Agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis lain, maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif dalam customer relationship. Lalu yang kelima, key activities. Perusahaan dapat mengisi berbagai macam kegiatan yang akan mereka lakukan untuk menghasilkan produk dan jasa dalam blok key activities. Yang keenam, key research. Sumber daya merupakan kunci mewujudkan value proposition melalui key activities yang akan dijalankan. Yang ketujuh, key partnership. Tidak mungkin perusahaan akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan relasi dari pihak lain, baik customer maupun pemasok bahan utama. Yang ke-8, revenue stream. Perusahaan harus menentukan bagaimana mereka akan mendapatkan profit atau keuntungan dari key activities yang akan berjalan berdasarkan value proposition. Dan yang terakhir, cost structure. Tidak hanya mendapatkan keuntungan, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Di sini contoh bisnis model perusahaan yaitu Gojek. Salah satu hal menarik dari bisnis model Gojek adalah bagian key research. Jika biasanya perusahaan transportasi harus memilih suatu aset berupa kendaraan, tempat parkir yang luas, maka Gojek tidak membutuhkannya. Itulah yang menjadi alasan mengapa harga dari bisnis model Gojek sangat efisien dan bisa menawarkan harga lebih murah. Ya, di sini ada beberapa struktur blok model Canvas dari Gojek. Yang pertama, key partners. Di situ ada mitra pengemudi atau driver Gojek. Yang kedua, supplier atribut driver seperti helm, jaket, dan lain-lain. Yang ketiga, penyedia infrastruktur server. Lalu yang kedua, key activities. Di situ ada menghubungkan driver dengan penumpang dan manajemen data pengguna juga. Lalu ada key research, yang di situ ada Google Maps, aplikasi Gojek, dan infrastruktur server. Lalu yang keempat ada value proposition, yang menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah serta cepat diakses dengan harga yang terjangkau. Lalu customer relationship ya.
Di situ ada diskon dan promo, email, newsletter, dan aplikasi kayak fitur gitu. Lalu yang keenam ada channel. Di situ ada aplikasi Gojek, iklan billboard, dan testimoni pengguna. Yang ketujuh ada customer segment. Di situ ada pelajar sekolah, pekerja kantoran, pengguna transportasi publik, serta generasi melek internet. Yang ke-8 ada cost struktur. Yang pertama ada bagi hasil dengan mitra driver. Yang kedua penyewaan infrastruktur server. Lalu ada gaji pegawai kantor, biaya API Google Maps, biaya pemelihara, dan perbaikan sistem. Yang terakhir ada revenue streams, yang di sana ada pengguna jasa transportasi Gojek dan pengisian dompet elektronik atau GoPay. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kelebihan dan kekurangan yang saya tidak tahu, mohon dimaafkan. Terima kasih.